Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang kembali mencari wajah Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada tengah-tengah kita. Dia yang memberikan penghiburan kekuatan bagi kita semua yang hari ini kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai perjalanan hidup kita hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Bapa. Kami datang di dalam hadirat-Mu dan datang ingin bersujud menyembah-Mu dengan membawa korban syukur kami kepadamu, yaitu segala puji-pujian yang hanya untuk Engkau kami tinggikan, yang hanya untuk Engkau Tuhan kami agungkan. Sebab Engkau adalah Raja dan Raja, Tuhan Yesus Kristus bersama hidup kami, yang hari ini Tuhan pasti melawat, Tuhan menjamah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini kami tidak biarkan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa hadirat Tuhan nyata ada di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku ya Tuhan dengan sepenuhnya, amin. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku ya Tuhan sampai ke dalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku ya Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat, sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku ya Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, amin. Engkau menerimaku ya Tuhan dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman, sampai ke dalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat, sekalipun. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku
amin. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, ya Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini aku mau, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, amin. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, ya Tuhan, Engkau baik, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa. Kami semua anak-anak-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Ku tahu Kau mengenal hatiku, ubahkan hatiku menjadi baru dalam kehidupan ini. Hanya untuk menyenangkan-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam perbuatan dan segala hidup kami, Tuhan. Ya Ramanda, ya Ramasande, Engkau baik, selamanya Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah menjaga hati kami. Sehingga Tuhan, kami mau belajar punya hati yang selalu Tuhan takut akan Tuhan, hati yang menuruti kehendak-Mu. Supaya kehidupan kami, kehidupan yang memancar senantiasa kebaikan Kristus di dalam hidup kami. Kasih Kristus Tuhan, yang hari-hari ini dunia semakin dingin kasihnya lewat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, Tuhan. Oh Bapa, membuat hampir Tuhan kami, Tuhan Yesus, hati kami Tuhan Yesus Bapa takut Tuhan menghadapi kehidupan dunia ini. Namun kami bersyukur padamu Yesus Kristus Tuhan, Engkau mengubah hidup kami, Engkau menjaga hati kami, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri dalam dunia yang fana, yang gelap ini, yang penuh dengan dosa dan kegelapan. Biarlah kami mau angkat hidup kami pagi hari ini. Kami mau bangunkan rohani kami, Tuhan. Kami tidak mau Tuhan Yesus memandang kepada dunia yang lemah, yang Tuhan Yesus yang gelap ini. Kami memandang pada Yesus, wajah-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami ketenangan dan mengubah hidup kami menjadi baru. Sehingga kehidupan kami Tuhan, meskipun dalam dunia yang gelap ini, biarlah memancarkan selalu kasih Tuhan Yesus bagi semua orang. Supaya nama Yesus di dalam kehidupan kami, nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kami boleh menjadi terang dan garam di dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami mau menyanyikan pujian sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, ubah hatiku Tuhan menjadi baru seperti hati-Mu yang baik, yang manis dan lembut. Ubah hatiku untuk jadi
ciptaan baru. Ya Tuhan, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ubah hatiku untuk semakin sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Akulah tanah liat, bentuklah kami Tuhan. Akulah tanah liat di dalam tanganmu. Bentuk dan jadikan, bentuk dan jadikanlah, oh, seperti yang kau ingini. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu Yesus dalam hidup kami, namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin Tuhan. Biar ku semakin berkurang, kehidupan yang lama kami menjadi baru di hadapanmu, bertambah. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, makin bertambah. Lebih mengasihimu Tuhan Yesus, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin, amin Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Oh, hanya namamu saja, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu saja Yesus, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, urapi kami sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, di dalam Amsal 18 ayat yang kedua. Ya, demikian firman Tuhan mengatakan, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Ya, saudara, temanya pada pagi hari ini adalah membeberkan isi hati. Ya, firman Tuhan katakan, saudara, orang bebal atau orang yang bodoh hanya mau membeberkan ya kekecewaan dan sakit hatinya. Saudara, yang lebih parah lagi, saudara, bila lawan bicaranya itu bukan mendinginkan suasana, malah semakin membuat panas hati. Ya, saudara, inilah pekerjaan iblis yang ingin mencoba untuk merusak keberadaan gereja Tuhan. Ya, oleh karena itu, biarlah kita sebagai jemaat Tuhan menjadi jemaat yang dewasa. Ya, apabila kita mau menceritakan isi hati kita, saudara, maka kita juga harus siap untuk menerima setiap nasihat dan masukan. Ya, ada orang-orang yang hanya mau menceritakan kekecewaan dan sakit hatinya, namun dia tidak mau diajar
dia tidak mau dinasehati, dia tidak mau hidupnya berubah, ya, tetap memakai pengertiannya sendiri. Nah, saudara, ini yang perlu kita hindari, kita sebagai jemaat Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah kebodohan yang diungkapkan oleh firman Tuhan, ya. Yang lebih parah apabila orang yang mendengar, saudara, itu dia bukan mendinginkan suasana, tetapi malah menambah sakit hati atau panas hati, ya. Nah, saudara, orang yang hanya suka menceritakan atau membeberkan isi hati dan kekecewaannya dan tidak mau menerima nasihat atau masukan dari orang-orang yang lebih dewasa rohaninya dari dirinya adalah orang yang bebal dan keras hati, ya. Semoga saudara, ya, kita di gereja kita tidak ada orang-orang yang seperti ini, ya. Kalau ada, maka kita doakan supaya mereka yang bodoh, yang bebal, yang keras hati, ya, dia boleh berubah, ya, menerima nasihat dan masukan sehingga hidupnya boleh berubah, ya. Nah, saudara, jadi apakah membeberkan isi hati itu salah di hadapan Tuhan? Ya, tidak, saudara, ya. Tetapi dalam membeberkan isi hati, firman Tuhan mengajar ada dua hal yang harus kita lakukan agar, saudara, hati kita dipulihkan, ya. Karena memang orang yang menceritakan isi hati, kekecewaannya, saudara, sakit hatinya, dia harus siap untuk hidupnya menerima masukan dan dipulihkan, ya. Kalau tidak, maka hidupnya tidak akan pernah berubah, ya. Nah, saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan agar hati kita dipulihkan, ya. Yang pertama adalah membeberkan isi hati hanya kepada orang yang dewasa rohaninya, ya. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 mengatakan demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, ya. Nah, saudara, orang yang dewasa rohani adalah orang yang bijaksana, ya, yang dapat memberi nasihat dan cara pandang yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Firman Tuhan tadi katakan, siapa yang bergaul dengan orang yang bijak, dia menjadi orang yang bijaksana, ya. Oleh karena itu, dalam kita mengungkapkan isi hati kita tidak boleh kepada sembarangan orang. Apalagi, saudara, mereka yang rohaninya di bawah kita, ya. Saudara, itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru semakin menambah masalah kita, ya. Semakin membuat kita panas hati, ya. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan ingatkan, saudara, dalam membeberkan isi hati kita kepada saudara, kita harus, saudara, lari kepada orang yang dewasa rohaninya, ya. Karena itu dalam membeberkan isi hati, saudara, hanya pada orang-orang yang kita anggap dewasa rohaninya, yang dapat membimbing saudara dan saya pada kebenaran firman Tuhan dan mencontoh keteladanan hidupnya, ya. Jadi saudara bisa tahu di mana orang-orang di gereja yang cukup dewasa, yang bisa dijadikan contoh dan teladan, yang saudara memberikan ketenangan, kedamaian, saudara, ketentraman, ya, saudara, memberikan cara pandang yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan saudara juga dan saya harus siap untuk menerima nasihat dan masukan, ya. Agar apa? Agar kita pun menjadi orang yang dewasa rohaninya, menjadi orang yang bijaksana, ya. Karena itu, saudara, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lari kepada orang yang dewasa rohaninya, yang dapat memberikan pencerahan, yang mereka
menghidupi firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan yang hidupnya kita lihat sudah berbuah dan dapat dijadikan contoh dan teladan. Ya, saudara, hal yang kedua adalah menerima setiap nasihat dengan penuh kerendahan hati dan mentaatinya. Ya, di dalam Amsal 11 ayat yang kedua mengatakan demikian, jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, saudara, orang yang angkuh dan sombong tidak akan mau menerima nasihat. Ya, oleh karena itu dalam menerima nasihat kita perlu sikap yang rendah hati dan siap untuk mentaatinya. Ya, saudara, dikatakan hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, nah saudara, ingatlah bahwa orang yang bebal dan yang sombong tidak mau menerima nasihat. Ia hanya berpegang pada kebenarannya sendiri. Ya, saudara, dia tidak mau menerima masukan dari orang lain dan marah bila ia ditegur dan dinasihati orang lain yang lebih dewasa rohaninya dari dirinya. Ya, lihatlah orang yang sombong, ya, justru dia marah apabila dia dinasihati. Ya, saudara, itulah kesombongan. Kita nggak akan pernah berubah, tidak akan pernah menjadi dewasa rohani kalau masih ada sifat angkuh dan sombong yang tidak mau menerima nasihat dan masukan dari orang lain, yang tidak mau berubah hidupnya, saudara, yang berpegang pada kebenaran kita sendiri. Ya, oleh karena itu firman Tuhan tadi ingatkan kita bahwa biarlah kita boleh menerima nasihat dengan penuh kerendahan hati dan mentaatinya. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau. Tetapi orang yang rendah hati, dia mau menerima nasihat dan mentaatinya sehingga ia menjadi orang yang bijaksana. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, milikilah sifat yang rendah hati, yang mau ditegur, yang mau diajar, yang mau menerima masukan dari orang lain, yang mau hidupnya berubah dan tidak berpegang pada kebenaran diri sendiri, tetapi berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mendewasakan saudara dan saya. Ya, kita boleh mengungkapkan isi hati kita, ya, saudara, kepada orang-orang yang dewasa rohaninya. Ya, kemudian kita boleh siap menerima nasihat dengan penuh kerendahan hati agar hidup saudara dan saya diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami menjadi orang yang bijaksana, yang mau menerima nasihat dan didikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau bisa memakai setiap kami untuk mengingatkan kami, untuk menegur kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memakai firman-Mu pada saat hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menegur dan mengingatkan kami. Engkau bisa memakai keadaan, masalah, persoalan hidup yang kami hadapi untuk mengingatkan kami, menegur, menyatakan kesalahan kami, untuk menghancurkan setiap kesombongan-kesombongan kami, supaya kami mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Dan Engkau dapat memakai setiap kami, Tuhan, untuk kami saling menasehati satu dengan yang lain, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, yang hidup mentaati firman Tuhan, yang hidup di dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan. Biar kami bertumbuh dewasa
di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima setiap masukan. Tuhan bisa pakai setiap orang untuk menegur dan menasihati kami, terlebih kepada pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, biar kami semakin hari semakin dewasa, hidup yang terus diubahkan lewat kuasa firman dan roh-Mu ya Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan di dalam nama Yesus, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus, yang terikat oleh kebiasaan buruk baik itu obat-obatan, minuman keras, narkoba, dan juga ikatan-ikatan adiksi yang lainnya, rokok Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan Tuhan. Setiap kami yang mau hidupnya diubahkan, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Demikian yang terikat oleh seks bebas ya Tuhan, percabulan, kecemaran, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar ya Tuhan Kau yang mengerjakan pertobatan di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih berkati bangsa negara kami. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Dalam menghadapi keadaan geopolitik global yang begitu semakin hari mencekam, peperangan yang semakin meluas di Timur Tengah ya Tuhan, yang setiap saat bisa tergoncang dunia ini ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan berikan kepada pemimpin negara kami hati yang bijaksana, supaya Tuhan memakai mereka menjadi juru damai dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan presiden yang baru yang akan memerintah di era presiden yang baru, Prabowo dan Gibran, pada tanggal 20 Oktober Tuhan yang akan dilantik. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat daripada-Mu, hati yang bijaksana juga di dalam menjalankan pemerintahan dan memilih para menteri yang membantunya ya Tuhan. Biar bangsa ini boleh bangkit ya Tuhan dalam mengatasi keadaan resesi ekonomi yang begitu berat di masa akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berdagang, berusaha, bekerja, studi, melakukan aktivitas kami sehari-hari. Penyertaan perlindungan-Mu, anugerah kasih setia Tuhan boleh menyertai. Saudara yang kekasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.